Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald Al-Kausar, mahasiswa Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, program studi Magister Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai e-government dan e-governance. Government. Secara etimologis, pengertian pemerintahan atau government berasal dari kata pemerintah, sebagaimana yang dilakukan oleh Manila dalam bukunya yang berjudul Praktik Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri, mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki makna. Perintah adalah perkataan atau pernyataan yang bermaksud menyuruh untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah oleh suatu negara, daerah, badan tertinggi yang memerintah di suatu negara. Pemerintahan adalah perbuatan atau cara atau hal yang berkaitan dengan urusan pemerintah. Dalam arti sempit, dikemukakan oleh Ermaya Suradinata dalam buku Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam kondisi era globalisasi, menyebutkan bahwa definisi pemerintahan dalam arti sempit adalah kegiatan-kegiatan dari lembaga-lembaga atau badan publik pemerintahan yang meliputi eksekutif saja, sedangkan pemerintahan dalam arti luas, menurut Kansil, dalam bukunya yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia, menyebutkan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah meliputi segenap lembaga-lembaga kenegaraan yang tercantum di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Presiden berdasarkan pernyataan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan dengan persetujuan DPR. Badan pemerintahan di pusat yang menentukan haluan negara, serta instansi yang melaksanakan keputusan badan-badan tersebut. Jadi, pemerintahan dalam arti luas tidak hanya eksekutif saja, melainkan legislatif dan yudikatif. Governance. Terkait kebijakan publik, kita akan sering mendengar istilah governance sebagai ganti dari istilah umum government. Perlu dipahami bahwa istilah governance bukan merupakan sinonim dari istilah government. Governance merujuk pada perubahan dari tata kelola pemerintahan yang bermakna lebih luas, meliputi sebuah proses baru pengaturan atau new process of governing, perubahan kondisi kaidah pengaturan atau a change condition on the rule, atau sebuah metode baru di mana masyarakat diatur atau new method by which society is governed. Governance mengandaikan adanya pengalihan dalam proses baru pengaturan, kondisi, metode, dan penyelenggaraan kebijakan publik yang tidak hanya berpusat pada pemerintah sebagai satu-satunya aktor pelaksana. Namun terdapat relasi kekuasaan dengan aktor selain pemerintah yang turut berpartisipasi, yakni dari masyarakat maupun swasta yang turut andil dalam pengelolaan urusan publik. Perbedaan antara governance dan government menurut Schwab dan Kabler. Pertama, yaitu dari dimensi aktor, kemudian dimensi fungsi, kemudian dimensi struktur, kemudian dimensi konvensi dari interaksi, kemudian dimensi distribusi dari kekuasaan. Dimensi aktor. Government. Peserta sangat terbatas jumlahnya, sedangkan governance jumlah pesertanya yang besar. Government umumnya ada lembaga-lembaga pemerintah saja seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan governance umumnya terdiri atas aktor-aktor publik dan aktor private. Dimensi fungsi. Government sedikit atau jarangnya konsultasi, sedangkan governance lebih banyak konsultasi. Government tidak ada kerjasama dalam pembuatan atau pelaksanaan kebijakan, sedangkan governance adanya kemungkinan kerjasama dalam pembuatan atau pelaksanaan kebijakan. Government, isu kebijakan menjadi luas, sedangkan governance, isu kebijakan menjadi sempit. Dimensi struktur.
Government, batas-batas yang tertutup. Governance, batas-batas yang sangat terbuka. Government, batas berdasarkan kewilayahan atau teritori. Sedangkan governance, batas berdasarkan fungsi atau fungsional. Government, keanggotaan yang tidak sukarela, sedangkan governance, keanggotaan secara sukarela. Dimensi konvensi dari interaksi. Government, kewenangan yang hierarkis, kepemimpinan yang terkunci. Sedangkan governance, konsultasi horizontal, intermobilitas. Government, interaksi yang saling berlawanan atau hubungan yang cenderung konflik. Sedangkan governance, konsensus atas nilai-nilai teknokratik, hubungan kerjasama. Government, kontak-kontak formal. Sedangkan governance, kontak-kontak yang sangat informal. Government, kerahasiaan. Sedangkan governance, keterbukaan. Dimensi distribusi dari kekuasaan. Government, otonomi yang besar dari negara terhadap masyarakat, atau free ride organizing, atau dominasi negara. Governance, otonomi yang rendah dari negara terhadap masyarakat, atau organisasi yang mandiri atau dominasi negara yang tersebar. Government, tidak ada akomodasi terhadap kepentingan masyarakat oleh negara, sedangkan governance, kepentingan masyarakat diakomodir oleh negara. Government, tidak ada keseimbangan simbiosis antar aktor, sedangkan governance, adanya keseimbangan atau simbiosis antar aktor. Electronic Informasi Technology atau EIT. Penggunaan teknologi informasi atau IT merupakan suatu bentuk perencanaan dalam menerapkan dan menggunakan IT yang digunakan oleh suatu organisasi agar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari organisasi. IT yang diatur tersebut merupakan suatu proses untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar dapat mencapai tujuannya dengan menambahkan nilai yang dapat menyeimbangkan risiko terhadap penggunaan IT serta prosesnya. Tujuan tata kelola IT adalah mengontrol penggunaannya dalam memastikan bahwa kinerja IT memenuhi dan sesuai dengan tujuan sebagai berikut. 1. Menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi perusahaan serta realisasi dari keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan dari penerapan IT. 2. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan perusahaan mengambil peluang-peluang yang ada, serta memaksimalkan pemanfaatan IT dalam memaksimalkan keuntungan dari penerapan IT tersebut. 3. Bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya IT. Dan keempat, manajemen risiko-risiko yang ada terkait teknologi informasi secara tepat. E-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti government to citizen, government to business, government to government, and internal efficiency and effectiveness. E-government mempunyai arti bahwa seluruh proses yang dikerjakan pemerintah dalam pengambilan berbagai kebijakan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang intensif. E-governance merupakan konsep yang berkembang dari sektor swasta. Namun dengan berkembangnya penggunaan teknologi informasi atau IT oleh sektor publik, organisasi-organisasi pemerintahan, maka e-governance juga harus diterapkan di sektor yang banyak menuntut perbaikan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pelayanan publik. Penerapan e-governance tidaklah diragukan lagi dalam pencapaian tujuan suatu organisasi yang mengadopsi IT, seperti fungsi-fungsi manajemen lainnya pada organisasi publik, maka e-governance yang ada pada intinya adalah bagaimana memanage penggunaan IT agar menghasilkan output yang maksimal dalam organisasi, membentuk proses pengambilan keputusan, dan membantu proses pemecahan masalah juga harus dilakukan. E-governance
Pada intinya mencakup pembuatan keputusan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan penggunaan IT, siapa yang mengambil keputusan dan memanage proses pembuatan dan pengimplementasian keputusan yang berkaitan dengan IT. E-governance yang efektif berarti penggunaan IT pada organisasi tersebut mampu meningkatkan dan mensinergiskan antara penggunaan IT dengan visi, misi, tujuan, dan nilai organisasi yang bersangkutan. Cara mendesain, melakukan proses komunikasi, dan menindaklanjuti e-governance yang efektif adalah dengan 1. Menetapkan dengan baik dan tepat strategis organisasi. 2. Untuk menetapkan dengan baik dan tepat strategi organisasi, maka organisasi harus memperhatikan perilaku organisasi dengan pengadopsian IT dalam organisasi tersebut. Ketiga, kemudian untuk menetapkan strategi organisasi yang dengan baik, juga diperlukan perhatian dan pengaturan yang baik terhadap 6 aset yang ada di organisasi tersebut, yakni relationship asset, physical asset, intellectual property asset, human relation asset, financial asset, dan IT. Sedang bagaimanakah cara mengatur semua aset tersebut dalam IT governance? Adalah dengan memperhatikan mekanisme IT governance-nya, yakni keputusan-keputusan tentang IT-nya. Terakhir, untuk menciptakan strategi organisasi yang baik dalam kaitannya dengan penggunaan IT dalam organisasi, maka harus memperhatikan pula sasaran-sasaran pencapaian kerja tiap-tiap unit organisasi yang sangat dipengaruhi oleh akuntabilitas pelaksanaan IT-nya. Fokus area daripada e-governance antara lain adalah pertama, strategic alignment, berfokus pada memastikan hubungan bisnis dan rencana IT, mendefinisikan, memelihara, dan memvalidasi proposisi nilai IT, dan menyelesaikan operasi IT dengan operasi perusahaan. Value delivery adalah tentang menjalankan proposisi nilai seluruh siklus pengiriman, memastikan bahwa IT memberi manfaat yang dijanjikan terhadap strategi, berkonsentrasi pada pengoptimalan biaya, dan membuktikan nilai intrinsik IT. Risk management membutuhkan kesadaran risiko dari pejabat perusahaan senior, pemahaman yang jelas tentang risk appetite perusahaan itu, pemahaman tentang persyaratan kepatuhan, transparansi tentang risiko yang signifikan untuk perusahaan, dan menanamkan tanggung jawab manajemen risiko ke dalam organisasi. Research management adalah tentang investasi yang optimal dan pengelolaan yang tepat atas sumber daya IT yang kritis, yaitu antara lain aplikasi, informasi, infrastruktur, dan orang-orang. Isu-isu kunci berkaitan dengan optimasi pengetahuan dan infrastruktur. Kemudian, performance measurement, menjalankan dan memonitor implementasi atas strategi penyelesaian proyek, penggunaan sumber daya, kinerja proses dan pelayanan pengiriman, yaitu menggunakan misalnya balances scorecard yang menerjemahkan strategi ke dalam tindakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ada 3 pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan e-governance, yakni pemerintahan atau pemerintah di state, civil society, masyarakat adat, masyarakat madani, masyarakat sipil, dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinergi. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat dikembangkan subur bila ada kepercayaan atau trust, transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti.
E-governance yang sehat juga akan berkembang sehat di bawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas. Dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah yang selama ini mendapat tempat yang dominan dalam penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi, sukar diharapkan secara sadar dan sukarela akan berubah dan menjelma menjadi bagian yang efektif dari e-governance. Karena itu, pembangunan e-governance dalam menuju masa depan harus dilakukan melalui tekanan eksternal dari luar birokrasi atau pemerintah, yakni melalui pemberdayaan civil society untuk memperbesar partisipasi berbagai warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Governance archetypes. Setiap arsitek menunjukkan tipe orang-orang yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan IT. Pertama, ada bisnis monarki, yaitu melibatkan top manager saja. Kemudian, IT monarki melibatkan IT spesialis saja. Kemudian, feudal, setiap unit atau bagian dalam organisasi memiliki keputusan yang berbeda-beda. Kemudian, federal, kombinasi antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintah di bawahnya. Dengan atau tanpa keterlibatan orang-orang IT dapat contracting, outsourcing, atau public. Kemudian, IT duopoly, yaitu IT group dan satu kelompok lain. Kemudian anarki, sentralistik, satu orang pengambil keputusan atau kalangan tertentu saja yang mengambil keputusan. Kemudian keputusan-keputusan archetype dalam IT governance. Pertama, yaitu IT principle, di mana mengklarifikasi peranan IT pada organisasi. Dua, IT arsitektur, itu mendefinisikan standar-standar IT yang akan dilakukan, diwujudkan dalam keputusan-keputusan tentang pengaturan data dan aplikasi dalam penggunaan IT. Kemudian, IT infrastruktur menentukan bagian dan pelayanan yang akan diberikan. Kemudian, bisnis aplikasi needs menentukan kebutuhan organisasi berkaitan dengan penggunaan IT. Kemudian, IT investment dan prioritas menentukan prioritas barang yang akan dibeli dan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Smart City Cilegon sebagai studi kasus dalam lokus dalam materi yang saya sampaikan di sini. Smart City merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi beserta teknologi internet untuk segala dengan cara yang aman untuk mengelola aset perkotaan. Smart City Cilegon di sini yaitu terfokus pada area fokus pengembangan Cilegon Smart City. Pertama, optimalisasi pelayanan publik dan realisasi pemerintahan berbasis IT. Yang kedua, media pengawasan kota serta pemantauan kondisi terkini berbasis sensor dan melakukan monitoring terhadap kondisi di lapangan secara real time melalui integrated control system. Kemudian penyediaan call center terpadu bagi masyarakat sebagai sumber informasi. Kemudian pembangunan titik WiFi untuk area publik. Kemudian penerapan uang elektronik sebagai media transaksi dan penguatan sektor ekonomi melalui pemasaran produk UMKM di Kota Cilegon secara online. Kemudian pengintegrasian moda transportasi massal yang bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat berbasis IT. Clue Smart City Cilegon. Clue adalah aplikasi media sosial untuk melaporkan permasalahan kota kepada pemerintah, pihak swasta, ataupun saling berbagi informasi
sesama warga di lingkungan sekitarmu demi terciptanya smart city. Laporan warga yang masuk melalui aplikasi Clue akan dituliskan ke pihak terkait dan tetap bisa dipantau perkembangannya di dalam aplikasi Clue maupun di dashboard My City Clue ID. Jadi, Clue Smart City Cilegon ini merupakan media sosial, sarana keluhan dari masyarakat kepada pemerintah daerah Kota Cilegon. Sebagai contoh Clue Smart City Cilegon, yaitu di sini ada keluhan dari masyarakat terkait coretan liar. Kemudian ditanggapi oleh call center dengan laporan pelanggaran dan status komplit. Kemudian ada masyarakat yang mengadukan bahwa terjadi kemacetan. Kemudian dijawab dan dibahas melalui call center. Service dan komunikasi skill Clue Smart City. Clue Smart City Cilegon termasuk ke dalam pengambilan keputusan yang feodal dan monarki. Namun secara keseluruhan, pada decision maker-nya lebih cenderung kepada feodal. Clue Smart City Cilegon mengenai keputusan-keputusan yang harus diambil oleh setiap aktif, yaitu IT infrastruktur. Kesimpulan, e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti government to citizen, government to business, government to government, and internal efficiency and effectiveness. IT governance di sektor publik merupakan konsep yang masih relatif baru, seiring dengan berkembangnya penggunaan IT di sektor ini. IT governance pada intinya adalah serangkaian kegiatan pengambilan keputusan dan penentuan framework, akuntabilitas yang tepat dan dalam penggunaan IT pada organisasi. Kebijakan yang baik akan meningkatkan strategi pelaksanaan IT governance karena langsung menyentuh kepada pelaksanaan pengambilan keputusan dan akuntabilitas pelaksanaan IT governance. Kebijakan-kebijakan dalam e-governance harus mampu memayungi seluruh keputusan yang berkaitan dengan proses manajemen transparansi, akuntabilitas, dan kinerja birokrat yang berkaitan dengan IT governance di sektor publik, termasuk di dalam IT principle, IT arsitektur, IT infrastruktur, kebutuhan organisasi, IT investment, dan prioritisasi. Ini merupakan daftar rujukan dalam penulisan materi ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.